Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Siap gerak. Tangan kanan gerak. Kencang kanan gerak. Luruskan. Yang belakang luruskan semua. Gerak. Safety komitmen, cek APD, safety komitmen seperti biasa. Cek makan kerja. Berpatah, los. Sarung tangan, jos. Sepatu safety kanan, jos. Sepatu safety kiri, jos. Safety komitmen. Safety adalah tanggung jawab saya, jos. Oke, terima kasih. Silakan bisa ketua kelas kembali ke barisan. Silakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kelas TKR 1 hari ini? Oke, sehat semua ya? Oke, masih semangat? Oke, kita ketemu lagi ya. Sebelumnya kita minggu kemarin ketemu di kelas ini untuk membahas apa? Masih ada yang ingat kemarin kita bahas apa? Oke, motor starter. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita di pertemuan minggu kemarin, ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi pelajaran, silakan pimpinan barisan saya ambil alih dulu ya. Siap gerak, ambil posisi duduk. Silakan. Oke, sebelum mulai saya presensi dulu. Ada yang mungkin titip surat izin hari ini? Ada? Oke, coba saya cek dulu siapa yang nggak masuk hari ini. Hari ini tanggal berapa? 17. Oke, tanggal 17. Abdul Ridho, Ali Ma'ruf, Andika Dwi Cahyo, Arya Maulana, Alfa, Catur Aris, Kurniadi, Muhammad Siddiq Pratama, Nanda, Jin, Putra Fajar, kemudian Syahir, Alfa, Tony Prastio, Najib. Oke. Wah, hari ini banyak sekali yang nggak masuk ya. Oke, perlu kalian perhatikan semua. Ya, sering sekali dalam setiap pertemuan saya ingatkan kalian untuk selalu menjaga kedisiplinan masuk. Ya, untuk selalu menjaga kedisiplinan masuk sekolah. Oke. Kira-kira ini teman-teman kalian yang nggak masuk ini kenapa kira-kira? Nggak tahu. Ada yang nggak dititipi surat izin sama sekali. Nah, sering sekali ya saya ingatkan sama kalian gitu ya. Kalian itu dalam satu kelas ini keluarga, gitu ya. Kalian masuk ke sini bareng-bareng ya, kalau bisa kalian nanti lulus bareng-bareng juga, gitu kan? Nah, sering sekali saya sampaikan kalian dalam satu kelas ini keluarga. Nah, yang namanya keluarga itu kita harus saling peduli. Ya, ketika ada teman kita yang satu nggak masuk, gitu kan? Atau mungkin ada teman kita salah satu yang sakit. Nah, usahakan kita tahu kondisinya. Nah, gimana caranya? Ya kita beri perhatian. Misalkan Arif kok hari ini nggak masuk, gitu kan? Pagi-pagi udah jam 7 kurang 5 menit kok belum sampai sekolahan. Cobalah kita berikan perhatian, kita WA, gitu kan? Rif kok lagi dirif, gitu ya, ini kok pernah sekolahan, gitu kan? Nah, delala menawa, waduh bantu bocor lagi bro ning pulang. Boleh nurutan renek, tambal baru buka.
gitu kan. Oh iya, ini tak sebut sih. Hal-hal sederhana itu loh yang coba nanti kalian bisa lakukan sehingga dalam kelas kalian itu terbentuklah keluarga yang solid, keluarga yang solid, dan itu akan selalu terbawa gitu loh. Ketika kalian nanti sudah lulus gitu kan, tidak hanya kebersamaan kalian selama 3 tahun di sekolah, tapi ketika kalian nanti sudah lulus pun itu akan tetap terkenang. Ya, jadi harapannya kalian bareng itu nggak cuma 3 tahun ini. Ketika kalian nanti lulus kemudian bekerja, kalian nanti akan benar memang pisah gitu kan. Secara fisik mungkin akan punya kesibukan masing-masing. Tapi kalau kesulitan dalam keluarga di kelas kalian yang sudah terbentuk ketika kalian ada di SMK, maka walaupun raga kalian nanti mungkin ada yang kerja di Kalimantan, mungkin di tambang batubara, ada yang mungkin kerja di Astra Daihatsu, mungkin ada yang kerja di AHM, itu akan tetap komunikasi kalau sudah solid dari awal. Nah, siapa tahu nanti kalian akan jadi orang-orang yang sukses gitu kan. Amin ya. Semuanya jadi orang-orang yang sukses. Salah satu mungkin liburan gitu kan. Hubungi liburan di Bandung, delala yang koncone sing menetap di Bandung, kerja di Bandung, mungkin berkeluarga di Bandung. Sing kerjane ning Tawangmangu, dia menetap di Tawangmangu, delalah bosen suasana ning Tawangmangu pengen ning Bandung. Bisa aja dihubungi. Bro, aku minggu ngarep amen ning Bandung nih gitu. Piye aku nek mampir ora, gitu kan? Yo mampir omahku kene, bisa pura-pura. Paling ora kowe ning kono bisa mampir ketemu konco lawas gitu kan. Ketika kalian tidak tahu daerah situ, maka ada yang memberitahu gitu kan. Mungkin bisa merekomendasikan tempat makan yang enak, bisa merekomendasikan tempat yang nyaman, dan banyak hal keuntungan ketika kita punya relasi yang luas. Dan relasi itu kalian bentuk sejak saat ini. Makanya penting bagi kalian, kenapa saya selalu mengingatkan kalian, kenapa sih kita harus masuk sekolah gitu ya, kenapa sih kita harus rajin masuk sekolah. Bukan masalah itu pelajarannya kalau untuk saya, tapi bagaimana kebersamaan kalian ke sekolah ini utuh selama 3 tahun. Jangan sampai sekolah 3 tahun lebih kurang tahun setengah gitu kan. Akhirnya ada momen-momen yang hilang saat itu. Ya, oke. Saya mungkin pernah menyampaikan ke kalian gitu. Sekolah itu bukan masalah kalian belajar starter kemudian pinter starter. Sering saya sampaikan gitu. Kita itu belajar itu seperti orang yang ketika kalian merasa belajar kok ora pinter-pinter gitu kan. Anggaplah kalian itu seperti ngangsu banyu, ngerti ngangsu banyu? Mengambil air gitu ya, mengambil air dari sungai menggunakan keranjang. Tahu keranjang? Tahu. Oke. Keranjang yang terbuat dari bambu itu tahu ya? Oke. Kira-kira kalau kalian menggunakan keranjang untuk mengambil air, apa yang terjadi? Bocor. Jadi kowe yang sekolah niki sinau nang bengkel, sinau nang kelas bareng bapak ibu guru nang sekolah itu yo ibaratnya kuwi lah. Ibaratnya kowe iki ngangsu banyu tapi nganggo keranjang. Kowe jika ku banyu nang kali mbok gawa mulih. Nang keranjang mbok nang kali mbok kedhukne keranjange sret itu mbok angkat kemudian mbok gawa mulih. Tekan omah nek banyu sing mbok gawa ora. Mungkin nggak ada air yang bisa kamu bawa. Tapi dengan kamu mengambil air menggunakan keranjang tadi, ketika kamu ulang-ulang seperti itu terus, gitu ya, setiap hari kamu semangat ke sekolah, semangat lagi ke sekolah, datang ke sekolah seperti itu terus, mungkin yang kamu dapatkan cuma sedikit kok. Mungkin mau keranjang yang terus kok. Tapi kalau kamu amati lebih detail lagi,
Apa kira-kira yang terjadi pada keranjang itu ketika kalian gunakan ulang-ulang untuk mengambil air? Apa kira-kira yang terjadi pada keranjang itu? Hah? Apa? Telas, pastilah telas. Ketika kalian amati lebih detail keranjang itu, pasti keranjang itu akan berubah jadi bersih. Oke? Keranjang itu ibarat diri kalian. Oke, mungkin nggak ada air yang bisa kalian bawa di keranjang itu, gitu kan? Tapi ketika kalian melakukan hal positif itu berulang-ulang, gitu kan? Efeknya apa? Diri kita lama-kelamaan akan bersih. Dengan kalian melakukan hal positif, kalian akan mengurangi hal-hal negatif yang akan kalian lakukan. Oke? Itu kenapa pentingnya saya selalu menekankan agar kalian selalu datang ke sekolah, kan? Datang ke sekolah. Kalau saat ini kalian itu pura-pura sakit untuk bisa izin orang pergi sekolah, ya. Ketika kalian lulus nanti kalian akan merasakan rasane pura-pura sehat gini semua bekerja. Tenang. Ya. Jadi kalau saat ini kalian pura-pura sakit dari seorang ibu sekolah, 2 tahun lagi itu kalian sudah akan pura-pura sehat dari seorang bekerja. Loro-loro mbok tekad masuk angin mbok tekad udan-udan mantolan ngepit. Nek si bengi yo mangkat jam 7 bengi. Jam 7 wis mangkat, jam 10 mulai kerja, jam 7 esok lagi mulai. Seperti itu terus. Loro-loroe ngasih di tekad. Ya. Nah, makanya sekolah ini sebagai tempat kalian berlatih. Nah, apalagi teman-teman kalian ini ada yang magang kok. Lah kok wis iso tekoan lah karo kanca-kancamu sing mangkat magang ning pabrik ki rasane apa. Padahal figur sensasi ora enek. Nanti bisa kalian cek, bisa kalian tanya piye rasanya gawe ning pabrik. Oke lah, mungkin ada yang ngomong wah nyambut gene penak gur ngadeg tok. Ngadeg tok gur dikon ngadahi ning kerdus. Oke. Kelihatan enak sehari 2 hari. Tapi kalau itu kalian ulang-ulang sampai setahun, 2 tahun, kebutuhanmu semakin tambah, gajinya tetap, wah itu tambah meneh. Oke, nah ben ora ngono Bi, makanya ini mumpung kowe iki momen itu masih momen sekolah, gunakan waktu sekolah ini dengan baik. Masamu untuk bekerja nanti wijuk dawa banget. Kowe sekolah berkarya 6 tahun, kelas kowe kerja sing ngasih tekan sak matine gitu. Makanya gunakan waktu belajarnya dengan baik. Yo nek memang ora ono kepentingan yang benar-benar ujian dan tidak ada sakit sing ora tenan bener-bener ora iso dipaksane sekolahan. Oke, masuklah ke sekolah gitu. Wong neng sekarang iki penak gitu. Pak, aku masuk angin, Pak. Lo masuk angin, Pak, izin istirahat ke UKS ini. Pasti diizinkan. Ini kan gue ketemu koncomu. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Itu pentingnya kenapa kita harus rajin datang ke sekolah. Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi kita, gitu ya. Minggu kemarin kita sudah membahas apa itu yang pertama kita sudah membahas yang namanya sistem starter. Ya, sistem starter. Masih ingat sistem starter untuk memutar awal mesin ya, memutar awal mesin yang diputar apa namanya poros ekor, gitu ya. Kenapa harus diputar awal?
biar mesinnya bisa nyala, ya. Nah, ben mesin iso nyala terus, akine ben ora tekor. Kemarin kita sambung dengan sistem pengisian, ada alternator. Ben apa? Ben akine ora tekor. Lah sekarang pas mesinnya mbok puter nggo starter kuwi lho kok mesinnya iso urip. Kudu enek sistem sing jenenge sistem pengapian. Sebentar, oke, saya siapkan dulu slide-nya. Ini gambar apa? Syukur itu. Oke, nah yang paling belakang coba dilihat ke depan, bisa dilihat, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, silahkan coba diperhatikan ke depan. Oke, kemarin sistem standar kita gunakan untuk memutar awal mesin. Ketika sudah diputar, maka mesin itu menjadi nyala, menjadi hidup. Oke, ketika sudah hidup, maka mesin itu berputar dengan sendirinya sehingga sistem dari starter sudah tidak berfungsi. Oke? Nah, terus yang melanjutkan sistem ini siapa? Kok mesin ini iso mubeng terus kan ngono toh? Oke. Nah, itulah yang disebut dengan sistem pengapian. Oke, atau dalam bahasa aslinya namanya ignition system atau sistem pengapian. Ya, oke, tentunya kalian semua sudah tahu yang namanya sistem pengapian karena kalian kan semua punya sepeda motor ya. Oke, mungkin dari teman-teman semuanya itu yang paling akrab di sepeda motor justru sistem pengapian ini. Kenapa? Anggap kita macet mesti sih dicek busi, loh? Yang dicek busi. Nah, busi ini merupakan sistem pengapian. Oke, sistem pengapian ya. Kita belajar sistem pengapian. Bisa ini. Oke. Tujuan dari kita belajar sistem pengapian ini yang pertama adalah setelah kalian belajar sistem pengapian ini nanti, harapannya kalian nanti akan mampu mengetahui ya, bisa menjelaskan cara kerja dari sistem pengapian konvensional. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian selanjutnya setelah kalian ngerti sistem pengapian ini ternyata cara kerjanya ini gitu. Kok busine iso metu begini ini gitu. Kan? Setelah itu kalian mampu menentukan prosedur. Nek kowe wis ngerti, busi iso metu begini kuwi mergo enek koil, mergo enek kabel busine, mergo enek platinane. Gitu kan? Platinannya kudu buka tutup. Setelah kalian tahu cara kerjanya, harapannya kalian nanti mampu menentukan prosedur caranya ngerawat piye yo gitu loh. Caranya ngerawat piye yo ben sistem pengapian mau awet gitu kan. Istilah ini piye yo carane nyervis gitu loh. Piye caranya nyervis pengapian. Oke. Kalau di pelajaran PMKR kalian mungkin sudah juga belajar yang namanya perawatan berkala, betul? Oke, di perawatan berkala ada nggak di situ pemeriksaan busi? Ya. Nah, itu yang merupakan servis pengapian itu ya, ngecek busi itu merupakan bagian dari servis pengapian. Oke, kemudian selanjutnya apa?
kalian mampu mengidentifikasi komponennya, ya. Ngerti komponen ini gitu kan. Kemudian apalagi kalian mampu membongkar, mampu memeriksa, dan mampu memasang kembali komponen-komponen pada sistem pengapian. Oke, ini laptopnya rotok kesel. Oh, Kak gelem. Oke, sekarang coba kita masuk sedikit sebelum kalian nanti praktek di dalam kelompok kalian, gitu ya. Saya akan sedikit memberikan preview soal sistem pengapian ini. Ya, kalau tadi sistem starter itu fungsinya untuk memutar awal mesin, gitu ya. Sistem pengapian fungsinya untuk apa? Untuk membakar campuran udara dan bensin di dalam ruang bakar pada akhir langkah kompresi. Ya, jadi ketika starter muter mesin, poros engkolean yang diputar, betul? Kan sekermu udah medun, ya kan? Nah, ketika piston naik turun, maka piston melakukan yang namanya langkah hisap, betul? Langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, di saat akhir langkah kompresi, jadi piston bergerak dari TMA ke TMB melakukan langkah hisap, kemudian dari TMB ke TMA melakukan langkah kompresi. Nah, kompresi katupnya tertutup apa terbuka? Tertutup, dua-duanya tertutup sehingga kompres. Nah, kompres itu artinya mampet, gitu ya. Kalau masih ada lubang artinya nggak kompres. Oke. Nah, pada saat akhir langkah kompresi itulah sistem pengapian bekerja. Bekerja apa? Bekerja membakar campuran udara dan bahan bakar. Karena pada saat langkah hisap tadi ada bensin dan udara yang masuk ke dalam silinder, terus dikompres, di akhir langkah kompresi businya metu geni nih, mengeluarkan percikan bunga api. Nah, sehingga saat itulah campuran udara dan bahan bakar yang sudah masuk tadi akan terbakar, ya, akan terbakar. Karena terbakar, yang namanya pembakaran pasti menghasilkan yang namanya panas. Ya, jenis pembakaran pasti menghasilkan panas. Gitu ya. Prinsip kerja dari motor bakar adalah merubah energi panas menjadi gerak. Oke? Nah, makanya sistem pengapian ini merupakan sistem utama juga di dalam mesin, ya, di mana sistem ini yang menyebabkan motor bakar bisa bekerja, gitu ya, bisa hidup. Nah, membakar campuran udara dan bensin di dalam ruang bakar pada akhir langkah kompresi. Akibat panas tadi sehingga muncul tekanan yang besar di dalam silinder, pistonnya terdorong turun. Terjadilah langkah usaha. Saking gedenya tenaga yang dihasilkan pada saat pembakaran, turun langkah usaha, pistonnya otomatis balik munggah meneh. Karena ada engkol. Tahu engkol ya? Nah, piton telmuke lho. Nah, piton telmuke. Nah, ketika iki mbok dunke iki munggah, iki munggah, kanan kiri. Ketika buntir banter set gitu ya, tekan ngisor orang ada ngisor dia balik munggah meneh. Bisa dibayangkan. Saya, oke. Jadi seperti itu. Ketika piston sudah terdorong akibat pembakaran, dia naik lagi melakukan langkah buang. Kemudian hisap lagi, dibakar lagi pada saat akhir langkah kompresi menggunakan sistem pengapian. Oke, seperti itu. Nah, sistem pengapian komponennya seperti ini. Ya, komponennya seperti ini. Namun sebelum lanjut, coba silahkan kalian, saya punya sebuah tayangan video. Mungkin kalian bisa mengamati video berikut ini.
Oke, apakah sudah terlihat? Oke. Oke, silakan coba sejenak kalian bisa mengamati video berikut ini. Oke, nah sistem pengapian di mesin, gitu ya, di sebuah kendaraan, di mobil, gitu ya, tersusun dari komponen-komponen berikut ini, ya. Ada apa ini namanya? Baterai. Kemudian ini apa? Sekring. Ini apa ini? Kunci kontak. Kemudian yang warna merah ini apa? Koil. Nah, kemudian dari baterai, sekring, kunci kontak, koil. Ini apa ini? Ada yang tahu namanya? Distributor. Nah, distributor kemudian yang dipasang di mesin ada apa namanya? Busi. Dari baterai sampai ke sini, sampai ke busi dihubungkanlah menggunakan kabel, ya, menggunakan kabel, sehingga arus listrik dari baterai ini, kalau kalian lihat ada panah ya, ini arus listrik dari baterai melalui sekring. Masih ingat sekring kemarin fungsinya untuk? Oke, melindungi sirkuit. Ketika terjadi konslet maka sekring ini akan putus. Oke. Ketika kunci kontak kita putar ke on, maka arus listrik akan masuk ke positif koil. Kemudian akan keluar di negatif koil dan masuk ke breaker point atau platina. Nah, di platina inilah arus listrik dari positif baterai tadi akan dimasakkan. Ketika ada kumparan yang dilalui arus listrik positif kemudian bertemu dengan ground atau massa, maka kumparan itu akan terjadi kumparan dilalui arus listrik, maka dia akan menjadi magnet, induksi kemagnetan. Nah, maka di sini akan terjadi induksi kemagnetan. Coba kalian bisa amati ilustrasi di depan ini dulu. Coba amati. Nah, ini ada panahnya kelihatan ya. Nah, ini. Di dalam koil itu ada dua kumparan seperti ini, ya. Ada kumparan primer yang warna biru, ada kumparan sekunder yang warna ungu. Nah, distributor bekerjanya seperti ini. Di dalam rotor, ini di dalamnya distributor ada rotor yang mendistribusikan api dari koil sini ke tengah sini, kemudian ke sini rotornya akan bergerak muter dan menyentuh kabel busi. Oke, sehingga pengapian di businya bisa bergiliran. Oke. Nah, selain di sini ada rotor yang mendistribusikan pengapian ke masing-masing busi, kalian lihat di sini ada platina yang membuka dan menutup. Oke, silahkan coba kalian perhatikan di sini. Ketika platina membuka, ya, di sini platina menutup. Platina membuka. Ketika platina menutup, maka arus listrik dari negatif koil akan bertemu dengan ground, sehingga terjadi induksi kemagnetan. Tapi ketika platina mulai membuka, maka induksi kemagnetan tadi hilang, menyebabkan tegangan tinggi keluar dari kumparan sekunder koil, gitu ya. Jadi pengapian itu terjadi ketika platina membuka, ya. Ketika platina menutup, justru tidak ada api di busi. Oke, silahkan coba diamati sebentar video tayangan video berikut itu. Nah, kira-kira seperti itu. Di sini terlihat ya, ini ada aliran arus listrik tegangan tinggi ya, ke rotor. Sedangkan ini kabel yang dari negatif koil. Nah, ini set, kemudian masuk ke dalam platina. Nah, masuk ke platina. Ketika platina menutup, karena platina itu dibaut dengan bodi distributor,
Kemudian di sini ada kabel menuju ground massa. Ya. Sehingga ketika platina menutup terjadi kemagnetan di koil. Oke. Nah, seperti ini. Nah, terjadi kemagnetan di kumparan sekunder koil. Nah, kalau kita lihat gambar secara utuhnya seperti ini. Oke? Oke. Nah, jadi nanti gitu ya, saya sudah menyiapkan LKPD gitu ya, lembar kerja peserta didik. Jadi di sini nanti kita akan belajar secara berkelompok. Di sini ada 1 2 3 4. Ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Oke, langsung aja kita bagi sesuai barisannya. Jadi ada 4 kelompok, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 5, 1 2 3 4 5. Oke, ada 1 kelompok yang 4 orang. Enggak apa-apa ya. Mana orang 4? Oke, berani ya? Oke. Jadi nanti di sini kita akan belajar secara berkelompok. Nah, di mana di sini saya sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini sudah lengkap ya, sudah lengkap petunjuk belajar kalian di sini. Apa yang harus kalian lakukan nanti untuk bisa mencapai tujuan belajar kita hari ini. Ya, silahkan coba saya bagikan LKPD masing-masing kelompok. Nah, nanti baru saya jelaskan apa yang harus kalian lakukan di masing-masing kelompok. Oke, yang satunya ini dulu ya. Oke, untuk kelompok 1, 2, dan 3 silahkan kalian bisa amati job sheet kalian ya, bisa bukan job sheet, LKPD kalian yang kalian sudah pegang. Nah, di situ ada alat dan bahan ya, alat dan bahan. Ada stand pengapian, ada buku panduan, kemudian toolbox ya, jadi nanti toolbox kita pinjam ya. Kemudian ada baterai, kabel penghubung, majus, dan seterusnya. Keselamatan kerja seperti biasa gitu ya. Kita di bengkel wajib hukumnya pakai pakaian kerja, pakai wear pack gitu ya. Tadi kita sudah cek APD dan semuanya pakai wear pack, jadi aman. Memakai pakaian kerja saat praktek wajib. Tidak boleh main-main gitu ya. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan mesin gitu ya. Gue ada sing tangannya kalau flywheel, kancane nyetater gitu kan. Nah, itu bahaya. Apalagi kalau kita main-main sama tegangan tinggi. Main sing kabel busnya dicekel starter gitu kan. Nah, berbahaya. Jadi usahakan ketika nanti kita praktek serius gitu ya, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kemudian gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Telitilah rangkaian sistem pengapian sebelum dihidupkan. Kemudian jika terdapat kesulitan silakan ditanyakan. Langkah kerja yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah siapkan media. Medianya apa? Engine stand. Nanti kita bisa menggunakan engine stand yang ini 1, kemudian ini yang 2, yang warna biru 1. Kemudian setelah itu tugas kalian ngapain? Siapkan komponen sistem pengapian yang akan diidentifikasi. Jadi di engine stand ini 1, 2, 3. Ini aja yang konvensional. Nah, ini terdapat yang namanya komponen sistem pengapian. Tugas kalian ngapain? Identifikasi. Jadi di sini kalian akan ini tahu jenenge aki, ini tahu jenenge koin, ini tahu jenenge kabel, busi, dan seterusnya. Kemudian rangkaian sistem pengapiannya seperti yang gambar berikut. Nah, rangkaiannya sudah ada di situ ya, sudah saya lengkapi dengan gambar. Tugasnya ngapain? Identifikasi nama komponen sistem pengapian konvensional. Setelah itu konsultasikan hasil kepada guru pembimbing agar tidak terjadi kesalahan. Maksudnya gimana? Jangan menebak-nebak. Ini kabel busi sing itu ya. Nah, jadi kalau ragu-ragu tanyakan. Ini betul nggak Pak ini yang namanya kabel busi? Betul nggak Pak ini yang namanya busi? Nah, silakan konsultasi. Kemudian menganalisa rangkaian sistem pengapian. Ya, menganalisa itu seperti apa? Menganalisa. Nek kowe wis mau identifikasi ngerti iki aki, ini kabel busi, iki busi, gitu kan?
dianalisa. Oh, rangkaian pengapian bisa dhewe api, lagi fungsi kontak, lagi koil, distributor, busi gitu loh. Orang kuali-kuali busi sih, kemudian distributor, aki, fungsi kontak, sikring. Oke, fungsi dari analisis itu di situ. Setelah ini harapannya apa? Kalian nanti akan tahu komponen pengapian ke apa, kemudian ngerti cara kerjanya pengapian. Oke, setelah selesai nanti silakan diisi lembar kerja yang ada di belakang, ya. Oke, silahkan nanti ditulis saja gitu ya, per kelompok 1 sesuai LKPD-nya, nama dan fungsi komponennya saja yang kalian lihat atau kalian amati di engine stand. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, cukup bisa dilaksanakan? Oke, bisa. Waktunya 30 menit. Oke, waktunya 30 menit. Tidak semuanya, gitu ya. Kita bagi tugas masing-masing kelompok. Oke, di sini kan ada beberapa komponen pengapian. Oke. Nah, tugas kelompok 1 adalah mengidentifikasi komponen pengapian di bagian baterai sampai dengan koin. Kelompok 1. Oke? Kelompok 2 tugasnya mengidentifikasi komponen pengapian sekaligus nanti menganalisis cara kerjanya. Kalau menganalisis otomatis semuanya ya. Tapi kalau identifikasinya kita bagi-bagi sehingga nanti kalian bisa presentasi. Oke. Kelompok 2 silakan kalian untuk mengidentifikasi bagian dari kabel tegangan tinggi dan busi. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3 silakan kalian bagian mengidentifikasi dari platina, kondensor, platina, kondensor, kemudian platina, kondensor dan tutup distributor. Oke. Silakan dicatat. Kemudian untuk kelompok 4, tugas kalian adalah mengidentifikasi dan menganalisis cara kerja dari vacuum advancer dan governor advancer atau centrifugal advancer yang ada di sini sudah ada tulisannya. Tinggal kalian nanti tuangkan hasil dari analisis kelompok kalian dan identifikasi kelompok kalian di dalam lembar kerja. Oke, bisa dilaksanakan? Oke. Silakan kalau sudah tidak ada yang ditanyakan bisa disiapkan ya, bisa disiapkan langsung mesinnya dikondisikan 1, 2, 3 ya. Oke. Ada 3, silakan kelompok 1 berdiri. Ambil ini dulu. Kelompok 1, oke yuk. Kelompok 1, kelompok 2, ambil ini. Ini, oke, kelompok 3 berdiri, ambil yang itu. Kelompok 4 silakan berdiri. Oke, untuk kelompok 4 silakan bisa menggunakan ini, jenisnya ini. Ambil. Oke, kelompok 4 bisa ambil instan yang ini, kemudian saya ambilkan silakan ditata tempatnya. Kelompok 1 bisa ke sini, di sebelah sini. Oke, kelompok 2 boleh di sini. Oke, kemudian yang sudah silakan dikerjakan.
Oke, kelompok 4 tadi bagian dari Governor Adventure atau Scientific Adventure dan Kampung Adventure. Oke, untuk memudahkan kalian, silakan masing-masing kelompok bisa mengambil buku manual. Nah, di sini ada buku manualnya. Masing-masing kelompok. Nah, di buku kalian silakan bisa buka di bagian pengapian konvensional. Kemudian masing-masing kelompok bebas, kalian boleh mencari referensi lain selain buku. Jadi boleh kalian browsing internet, ya. Kalian tanya di Google sesuai dengan tugas kalian tadi, bagian kalian. Oke, tidak perlu digambar, tapi hanya ditulis nama komponen, ya, nama komponen dan fungsi. Oke, waktunya 25 menit lagi ya. Setelah itu nanti silakan kalian presentasi. Oh iya, kok oke.
Oke, boleh baterainya juga dianu untuk foto membuatkan analisis kalian. Kalau perlu dipasang baterai kemudian dicoba boleh. Tapi silakan diselesaikan dulu tugasnya, dianalisis dulu, diidentifikasi dulu benar-benar apakah komponennya itu bener ora. Wah, urung bisa belas loh. Coba dikerjakan dulu. Tadi kelompok 1 bagian apa? Aki sampai koil. Oke, aki sampai koil. Silakan. Sentrifugal actuator dan baca tulisannya apa? Sesuai perintahnya dulu. Sudah selesai. Mana? Kabel busi. Kabel busi itu ada apa aja? Kabel tegangan ini bukan kabel busi. Kabel tegangan ini itu ada apa aja? Betul, fungsinya menghantarkan arus listrik dari busi menuju distributor. Lihat, logikanya sumber listriknya itu dari mana? Listrik ini miliknya sama businya distributor. Apa piye? Kabel tegangan tinggi itu kan bukan ini kabel busi. Kabel yang dari koin ke sini itu fungsinya kan bukan dari busi toh. Ya, bawa misi negara. Sekarang bro. Oke, kalau kalian butuh mega, silahkan bisa ambil edit tool, ya. Nah, kan tadi ada di LKP di kalian kan ada peralatan edit tool, ada toolbox. Nah, oke, sekarang masing-masing kelompok bisa menggunakan toolboxnya ya, sebagai alat. Coba diambil, masing-masing kelompok ambil toolbox satu-satu.
Google, boleh di buku. Bawa HP kan? Nah, silakan bisa digunakan HP-nya untuk mencari referensi lain di internet. Ada masalah kelompok 1, 2, 3, 4, aman? Oke, silakan kalau ada hal yang ragu-ragu terkait referensi yang kalian dapatkan dari buku ataupun internet, silakan bisa kalian konsultasikan. Ya, jadi jangan diam saja kalau kalian ragu antara salah benar, jangan diam saja. Langsung konsultasikan.
Komponen utama sebagai penyimpan daya listrik. String untuk melindungi sirkuit. Yang lengkap, lebih lengkap untuk melindungi sirkuit. Nah, ketika apa? Bukan dari konsletan. Kalau melindungi sirkuit dari konsletan itu bukan dari konsletan. Tapi kalau string itu melindungi apa? Sirkuit ketika ketika terjadi konslet. Sirkuit ketika terjadi konslet. Bukan melindungi sirkuit dari konslet. Sudah. Koil untuk membuat tegangan listrik diubah jadi apa? Apakah benar koil itu untuk mengubah tegangan listrik? Tegangan listrik diubah jadi apa? Berubah berapa kan kalau seperti itu? Tegangannya berubah nggak? Berubah jadi apa? Berubah apa namanya, tegangannya itu tambah apa berubah? Nah, jadi fungsi dari koil, silahkan nanti coba dicari lagi string sama koilnya. Nah, koil itu bukan untuk berubah menambah, tapi menaikkan tegangan dari mana yang 12 volt menjadi referensi. Diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu, silakan. Kelompok 1 coba silakan diperbaiki dulu. Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4? Kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, kita presentasi dan nanti akan presentasi bergiliran masing-masing kelompok menyampaikan hasil kelompoknya terkait tadi identifikasi dan menganalisis cara kerja. Ya. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah, dalam formasi yang tetap seperti ini tidak masalah. Ya, silakan bisa kelompok mana yang mau presentasi lebih dulu? Kelompok
ada dari komponen sistem pengapian. Oke, silakan kelompok 2, 3, dan 4 bisa diperhatikan apa yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok 2, 3, dan 4 silakan siapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait sistem pengapian. Nama dan fungsi komponen. Aki berfungsi sebagai penyimpan daya listrik yang nantinya Kelompok 4, 2, dan 3 perhatikan. Berfungsi untuk melindungi sirkuit pada saat terjadinya konsleting. Koil untuk menaikkan tegangan dari baterai 12 volt menjadi minimal 10 volt. Oke, setelah itu silahkan tunjukkan ke kelompok lain. Ini loh yang namanya koin. Setelah kalian ini yang namanya apa tadi? Apa saja tadi sesuai dengan tugas kalian. ini loh yang namanya koin, kawan-kawan. Oke, silahkan diperhatikan kelompok lain. Oke, ada yang belum tahu koin? Ini D ada. Oke, itu koin. Ini namanya sekring. Nah, sekring. Baterai. Dia belum paham. Tanyakan saja. Kalau ada yang belum tahu Aki, ini aja mana di sini. Ini Aki guys. Terus apa lagi? Kunci. Kunci kotak. Kunci ini. Nah, dari bulan sampai mana? Ada kunci kontak nggak? Ada. Ini. Ini kunci. Oke. Kotak. Fungsinya untuk apa tadi? Fungsinya untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke koin. Oke. Terus lanjut. Oke, silakan mungkin kelompok 2, 3, dan 4 kalau ada pertanyaan terkait yang disampaikan oleh kelompok 1. Tadi ada apa aja komponennya? Baterai. Kemudian ada fuse atau sekring. Kemudian ada apa lagi? Kunci kontak. Kemudian koin. Oke, ada yang ditanyakan terkait itu tadi yang disampaikan nama komponen, fungsi, atau tadi ada yang belum tahu. Itu apa itu? Silahkan bisa ditanyakan. Tidak ada? Oke, cukup. Mungkin kelompok 1 cukup. Silahkan bisa diakhiri presentasinya. Dari kelompok 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Sekarang selanjutnya kelompok 2. Boleh masih tetap di situ menggunakan mesin yang itu kelompok 2. Oke. Bisa bertukar tempat dengan kelompok 1 dan kelompok 2 bisa bertukar tempat. Oke, yuk. Tapi soal beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kita presentasikan hasil sistem pengapian. Identifikasi nama dan fungsi komponen. Tabel fungsi
4, silakan perhatian ya. Ditentukan oleh angka 2. Kabel koin, mana yang kabel koin? Nah, boleh dilepas, tunjukkan oleh temannya. Oke, nah jadi kabel koin, kabel tegangan tinggi pada koin, ya, yang menghubungkan arus listrik tegangan tinggi dari koin ke distributor. Oke, lanjut. 2. Kabel busi Mengantarkan arus listrik dari distributor menuju busi. Oke, jumlahnya ada berapa di situ? 4. Jumlahnya ada 4. Kenapa jumlahnya ada 4? Oke, karena businya 4. Lanjut. Busi untuk memberikan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang terkompresi di ruang bakar. Busi. Ada busi di mana? Teman-teman ditanya teman-teman yang belum tahu busi. Yang belum tahu busi Ya, ada. Nggak kelihatan. Bentar ya Kak. Oh, balik. Kan businya. Ya. Yang pakai kunci. Oh iya, Mas. busi yang di situ ada nggak? Waiting. Businya mana? Jelas. Di sini nggak kelihatan mana. Bisa ditunjukkan ke teman-teman bagaimana cara melepas busi, yang mana yang busi. Oke, teman-teman yang lain silahkan perhatikan. Bisakah? Perlu sedikit. Tadi dia yang mana? Pakai kuncinya itu. Ya ampun. Mekanik TikTok. Nah, ini Doni ini kuncinya gitu. Kanan, di kanan, di kanan. Terus aku ini. Berani makan. Wah. Oke. Angkat. Oke, tunjukkan ke yang lain. Bagaimana? Pakai kunci mas, pakai kunci. Ya, saya tahu.
mana? Oke, no. Tadi yang nanya sudah terjawab. Oke. Apa kurang jelas? Kurang. Kurang keras. Oke, silakan bisa dipasang kembali. Persiapan kelompok 3. Bisa? Yang diputar di sini jangan song-songnya. Oke, masih ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada pertanyaan? Kasihan juga aja. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 3 boleh. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada platina. Platina berfungsi untuk menghubungkan dan memungkinkan arus listrik yang berasal dari kumparan primer koil pengapian ke massa. Jika ada pertanyaan, bentar mas. Dibuka, ditunjukkan. Bentar. Nggak kelihatan mas. Oke, lanjut. Satu lagi. Yang kedua, kondensor. Kondensor berfungsi untuk menyerap loncatan bunga api pada berkas poin di platina. Jadi yang kedua ada pertanyaan. Tunjukkan mana yang kondensor. Oke, yang lain lihat kondensor. Oke, atau bisa lihat di mesinnya masing-masing. Oke, sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Masih ada lagi? Masih. Silakan. Yang ketiga, tutup distributor. Berfungsi untuk membagikan arus listrik dari rotor ke kabel tegangan listrik sehingga setiap busi bisa menghasilkan percikan bunga api. Itu yang pertanyaan ketiga. Ada pertanyaan? Kok bisa menghasilkan percikan bunga api? Bagaimana caranya? Enak gini. Rotornya lompat ke tutup alusnya. Sudah paham? Oke, silakan coba diselesaikan dulu. Yang keempat ada rotor. Rotor berfungsi untuk membagikan arus listrik tegangan tinggi yang dihasilkan oleh koil pengapian ke tiap-tiap busi. Poin pertanyaan terakhir, ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan untuk kelompok 3, silakan. Yang ini rotor. Yang
Sudah? Bun. Oke, nggak ada pertanyaan? Bun. Silakan. Bisa diakhiri. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terakhir silakan kelompok 4. Bisa disampaikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili teman-teman saya akan memberikan hasil presentasi saya dengan nomor saya. Saya akan memberitahukan apa itu vakum analyzer. Vakum analyzer merupakan komponen yang bekerja secara mekanis yang digunakan untuk menunjukkan atau memajukan ini pengajian. Lalu mengapa harus dia menunjukkan atau dilakukan? Perlunya menunjukkan ini pengajian karena ada beberapa kondisi mesin di mana sistem pengajian tidak dapat bekerja optimal jika tidak diubah dulunya. Saat mesin bekerja pada beban berat, kondisi ini memaksa mesin bekerja pada posisi kantung gas terbuka penuh, tetapi energi tidak terbentang seharusnya. Yang kedua, centrifugal condenser merupakan salah satu komponen pengajuan pada mesin untuk memajukan pengapian berdasarkan dengan kecepatan putaran mesin. Tekanan pembakaran maksimum yang dihasilkan tetap berada dekat setelah sistem melewati TMA. Itu yang saya dapatkan dari teman-teman saya. Saya ditanyakan. Tempatnya. Tempatnya di mana Mas? Coba Mas yang belakang itu aja. Manajer juga, kalau manajer yang mana tuh? Mas ini coba Mas. Mas Andika. Manajer yang mana? Oke, manajer. Yang kedua Mas. Kedua. Jadi dalam. Coba melihat. Oke, bisa dilihat di mesinnya masing-masing ya. Nah, kan sudah ada mesinnya masing-masing. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan ke kelompok 3, ke kelompok 4. Oke, 1, 2, 3, kelompok 1, 2, 3 ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 4? Sudah. Oke, kalau sudah silakan bisa diakhiri untuk kelompok 4. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesarnya. Kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin di sini saya akan hanya membantu. Tadi ada kelompok berapa tadi yang bertanya ke kelompok 3. Kenapa kok bisa keluar percikan api gitu ya? Ya betul. Oke, tadi ada yang tanya kok bisa keluar percikan api gitu dan belum terjawab ya. Oke. Yang bertugas untuk memercikan bunga api di sistem pengapian itu siapa sih? Busi ya. Jadi kenapa bisa keluar percikan api ya karena busi ya. Kalau kalian amati dari busi yang dilepas itu di situ ada elektroda ya, ada gap, ada jarak antara elektroda positif dan negatif. Jadi ada gap, ada jarak gitu ya, ora gatuk. Busi di bagian bawahnya kan ora gatuk ya, ada gap. Nah, karena ada jarak itulah makanya di situ bisa muncul loncatan bunga api. Nah, loncatan bunga api inilah yang digunakan untuk membakar campuran udara dan bensin di dalam ruang bakar sehingga bakaran tadi bisa dibakar. Loh kok bisa loncat? Yang namanya karena kenapa bisa loncat? Nah, karena listrik yang awalnya 12 volt dari baterai dinaikkan tegangannya menjadi 20.000 volt, minimal 10.000 volt. Ya, iso bayangke ora tegangan 20.000 volt. Nah, tegangan listrik rumah kalian itu berapa tegangannya? 220 volt. Itu tegangan yang ada di rumah kalian. Nah, tegangan yang digunakan untuk pengapian di mesin mobil itu 20.000 volt. Ya, jadi berlipat-lipat lebih besar.
kabelnya ngasih loncat. Listriknya ngasih loncat. Ya, kalian tahu petir? Nah, petir itu saking tegangan besarnya tegangan petir itu dari atas bisa sampai bawah. Loncat. Bahkan kalau nyambung nggak bisa pecah. Semplok. Nah seperti itulah gambarannya tegangan tinggi itu seperti itu. Nah makanya tadi ada beberapa kelompok dua yang mungkin bagian kabel tegangan tinggi ya. Nah di situ tegangan tinggi kalau kalian amati kabelnya gede, ini saya kandel. Karena naik orang kandel dia akan bocor, pengapiannya loncat kemana-mana, loncat keluar kemana-mana. Seperti itu. Makanya apa? Tidak bisa fokus masuk ke busi sehingga pengapian tidak sempurna. Oke, mungkin seperti itu pertemuan kita hari ini. Silakan alat bisa dikembalikan ke tempatnya dan stand bisa dikembalikan. Salah satu anggota kelompok silakan buku manual dan LKPD-nya bisa dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian. Ya, biasakan mengembalikan semuanya kembali ke semula, kembali ke posisi semula. LKPD kelompok 1, 2, 3 dan 4 silakan bisa dikumpulkan. Jangan lupa diberi nama. Nah, jangan lupa diberi nama. Oke, kalau sudah silakan kembali ke barisan sesuai kelompoknya tadi, ya. Sesuai kelompok. Nama jangan lupa. Nama jangan lupa. Sudah? Oke. Oke, dari kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada kesulitan tadi dari analisisnya tadi? Tidak? Kelompok 2? Aman? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Oke, artinya sekarang saat ini gitu ya. Nanti akan saya periksa hasil dari pekerjaan kalian gitu ya. Tapi ketika tadi saya amati dari presentasi kalian di depan untuk masing-masing kelompok, nah sudah hampir semuanya benar ya, hampir semuanya benar. Sudah bisa menyebutkan ataupun menganalisis komponen dan fungsi dari sistem pengapian. Nah, nanti saya periksa hasil dari pekerjaan kalian yang kalian tulis untuk saya beri penilaian. Oke, tapi dari presentasi yang kalian lakukan tadi semuanya sudah bagus ya, semuanya sudah bagus, semuanya sudah sesuai juga dengan manual book seperti itu. Oke, mungkin yang baru datang ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, semuanya sudah dikumpulkan ya? Dikumpulkan. Oke, mungkin ada salah satu teman yang mau membantu menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini. Oke, silakan coba bisa dibantu maju ke depan untuk menyimpulkan tadi. Kita hari ini belajar apa sih? Nah, silakan. Sama saya, ayo. Ya, boleh. Oke, silakan coba bisa disampaikan ke teman-teman. Mungkin bisa menyimpulkan hasil kamu hari ini ngapain sih gitu aja. Iya, silakan sampaikan. Tadi belajar apa? Banyak komponen dan fungsi. Apa yang kamu ingat apa? Baterai, kotak, koin,
dari pengapian itu sendiri apa tadi? Masih ingat? Membakar. Oke, pengapian tadi untuk apa? Untuk membakar campuran udara dan bensin di dalam ruang bakar. Dibakarnya kapan? Di akhir langkah kompresi. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Oke, jadi seperti itu ya kegiatan kita hari ini. Kemudian ini nanti untuk KKBD akan saya periksa dulu hasil pekerjaan kalian untuk saya beri penilaian. Oke, seperti itu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya ingat kita pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan materi lagi ya terkait sistem pengapian. Kalau hari ini kita belajar tentang komponen dan analisis cara kerjanya, besok kita akan belajar bagaimana cara merawat. Nah, bagaimana cara merawat ya, termasuk di dalamnya nanti kita melakukan pembongkaran atau pelepasan dan memasang kembali. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk hari ini mungkin cukup gitu ya. Nah, penilaian akan saya ambil dari hasil presentasi tadi kalian dan LKPD yang sudah kalian kumpulkan. Oke, sudah diberi nama semua ya. Oke, nomor 1, 2, 3, 4. Oke, semuanya sudah diberi nama. Selanjutnya kita bisa akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Silakan semuanya untuk berdiri. Oke, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kita lanjut pertemuan minggu depan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, di dalam hati masing-masing berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih atas atensinya hari ini. Silakan bisa meninggalkan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa setelah saya bubarkan, nah, seperti budaya kita. Oke, semuanya siap gerak tanpa penghormatan bubar jalan. Oke, seperti biasa.